Karena menurut saya solusi bangsa ini itu mudah sekali kalau mau niru Mbah Wahab. Saya kemarin ditilihi Gus Hasib, saya tidak bilang bertamu karena kalau tamu itu seakan-akan saya yang jadi tujuan, tapi nilihi lah karena beliau orang sepuh. Kemudian beberapa hari dikasih paketan buku beliau tentang Mbah Wahab, buku dari beliau tentang Mbah Wahab. Tapi sebetulnya saya tahu banyak tentang Mbah Wahab tanpa buku itu karena Mbah Maimun guru saya juga bapak saya, Kiai Haji Nur Salim sering cerita. Kiai Wahab itu pedagang, juga ulama, juga politikus, juga pahlawan. Kita sebetulnya melihat itu sederhana, hanya sederhana dalam pikiran ulama. Jadi pernah suatu ketika Sayyidina Ali itu marah besar ketika melihat umat Islam itu pasif itu udah aktif, sehingga beliau marah besar di antara kalimatnya itu, karena ini tengah-tengah kalimat langsung pakai fa'ataf atau fa'tafrek atau apa sajalah, nanti terserah santri-santri yang ngekrok. Fakubhan lakum hina sirtum gharadun yurma. Jadi umat ini akan buruk sekali ketika posisinya itu objek yang jadi sasaran tembak atau sasaran perasan pihak lain. Ketika misalnya haji itu bagus prospek, nanti ujung-ujungnya yang bikin sajadah kadang orang sana, mau bilang kubu sebelah nanti sensitif secara politik. Nanti ketika umat Islam punya kebutuhan pakaian ihram besar, juga yang produk kadang orang lain. Begitu seterusnya, sehingga setiap kebutuhan kita pun yang produk orang lain. Sehingga Mbah Wahab berpikiran sampai impor mori, pas itu kain putih. Begitu juga traveling, ketika umat Islam butuh mudah pergi ke Mekah untuk haji dan umrah, juga bironya itu kadang orang lain. Zaman itu Hindia Belanda, sehingga beliau dulu sudah mendirikan semacam biro haji. Itu semua adalah madhab, di antara madhab Sayyidina Ali ketika beliau mengatakan fakubhan lakum hina sirtum gharadun yurma. Buruk sekali kamu di mana-mana jadi objek. Misalnya kira-kira gini lah, kalau kolnya Mbah Wahab itu ada 10.000 santri dan semuanya karena keluarga kiai itu dermawan, sama Bu Mujidah dikasih makan semua. Nanti cateringnya yang menyediakan orang lain, kita tidak punya kecakapan produksi itu atau melayani itu. Sehingga perdagangan Mbah Wahab dalam tradisi keulamaan itu dimaknani sebagai supaya kita ini jadi aktor, baik di perdagangan, di politik, maupun dalam solusi urusan-urusan publik. Misalnya sekarang ada problem apalah, sebetulnya solusinya gampang sekali. Ketika kita minus atau ketika kita tidak berkecukupan, mulai dulu lama itu solusinya gampang. Pernah suatu Abdul Qasim Al-Junaidi atau siapa sajalah, ini karena polanya sama, menyuruh muridnya, saya tolong belikan ikan. Terus sekarang mungkin dikasih uang 50.000, terus dikasih tahu sama muridnya, Pak Yai uangnya tidak cukup karena harga ikannya 70.000. Terus kata gurunya, beri lebih murah lagi, uang 50 aja tidak cukup, kok cari yang lebih murah. Kata beliau, arfisuhu bitarki, ya bikin murah karena kamu tidak berkeinginan, jadi nggak usah belikan katanya. Ini penting sekali karena dulu ada solusi masyhur itu makalahnya Imam Syafi'i itu. Kata beliau, fa innal ghina anisya'ila bihi. Kalau kamu ingin tidak tergantung sesuatu, maka hindari sesuatu itu. Jangan memaksakan memenuhi sesuatu itu dengan memaksakan, tapi hindari sesuatu. Saya misalnya kalau nuruti kepingin, misalnya kalau saya dengan nafsu serakah saya, mungkin saya ingin punya mobil mewah, punya ingin apa saja, tapi itu membuat saya tersiksa karena harus menyediakan ini itu. Ya sudah, tidak usah ingin. Sehingga mudah sekali. Makanya kata ulama dulu, fa innal ghina anisya'ila bihi. Untuk menjadi berkecukupan, usahakan banyak hal yang tidak Anda butuhkan. Semakin banyak hal yang kita butuhkan, maka kita akan tergantung akan sesuatu. Makanya banyak ilmuwan, saya sering diskusi sama pakar-pakar sama ilmuwan, apakah negara Amerika itu negara yang kuat? Banyak ilmuwan yang berpikir, itu ilmuwan politik, bukan tasawuf, berpikir negara paling lemah itu ya kayak Amerika. Karena semakin powernya kuat, ketergantungannya semakin kuat. Untuk memenuhi kebutuhan listrik harus begini, untuk kebutuhan minyaknya harus begini. Semakin kita kuat, maka ketergantungan akan sesuatu semakin banyak. Jadi ibarat orang yang punya Alphard sama yang enggak, kayak mana ya? Kayak yang enggak, karena kebutuhannya ada banyak. Artinya dalam kondisi krisis, ulama masih punya solusi, yaitu al-ghina itu anisya'ila bihi. Jadi usahakan ketercukupan itu karena menghindari kebutuhan-kebutuhan yang tidak primer, yang tidak prinsip, bukan memaksakan semuanya terpenuhi. Karena kita ini ulama. Dulu ketika sebelum ada negara, belum ada TNI, itu ulama punya cara untuk melawan Belanda. Karena mereka terbiasa punya loyalis, punya muhibbin, punya ghirah, punya strategi. Sehingga Belanda itu kesulitan menghadapi ulama. Apalagi mereka terus ke Mekah, ketemu komunitas internasional yang semuanya berfatwa bahwa penjajahan harus dilawan. Itu luar biasa. Belum ada negara, nggak ditopang negara, kemudian tetap bisa melakukan perlawanan. Coba kalau dulu ngelawan nunggu, wah saya mau melawan penjajah kalau saya diangkat jadi TNI, saya mau melawan kalau saya punya otoritas yang disahkan negara, itu ribet, negara belum terbentuk. Makanya ini saya tidak akan ngaji lama-lama, tapi saya akan cerita khas Mbah Wahab
sesuai riwayat yang saya dapatkan dari guru-guru kami bahwa beliau tadi seperti yang dikatakan Pak Said membina dan menyebarkan NU kemana-mana tanpa uang proposal. Nggak kebayang saat itu proposal kepada siapa, negara sendiri masih susah. Lalu mau diajukan kemana? Terus yang mau tanda tangan itu ya siapa? Jadi yang saya tahu tadi yang penting kita niru sesuai yang diidam-idamkan tadi Sayyidina Ali. Jangan sampai kalian itu menjadi gharadun yurma. Ada apa saja orang lain yang memikirkan labanya, kita yang jadi objek. Sehingga zaman itu kita terima kasih semua sama Mbah Hashim sama Mbah Wahab. Karena ini zuriatan ba'duha min ba'd. Kita tahu Mbah Wahab putra Mbah Hasbullah punya ibu Nyai Fatimah, terus sampai Mbah Abdus Salam ya. Kemudian Mbah Hashim punya ibu Halimah, punya ada lagi siapa setelah Halimah itu Lainah ya. Nah, terus Mbah Abdus Salam, jadi ini zuriatan ba'duha min ba'd. Kalau dalam tulisan itu sampai Mbah Abdul Jabbar bin Ahmad bin Mbah Sambu. Memang Mbah Sambu punya beberapa saudara, diantaranya ada yang namanya Mbah Yusuf itu yang melahirkan keluarganya Mbah Ahmad Siddiq Jember, Mbah Siddiq Jember. Ada yang Abdul Halim yang melahirkan keluarga Lasem. Termasuk saya itu lewat jalur Mbah Abdul Halim. Jadi zuriyatan ba'duha min ba'd. Dulu semua orang zaman Rasulullah SAW itu dilatih jadi aktor, jadi subjek. Sehingga orang yang miskin pun ketika perang Tabuk, perang Dzatil Usra itu semua menyumbang. Ada yang menyumbang emas yang nggak terkira, yaitu Sayyidina Utsman. Ada yang cerita, ya Rasulullah saat tadi malam buruh dan punya beras hanya 2 kilo, yang 1 kilo saya sumbangkan jenengan, yang 1 kilo saya pakai untuk keluarga kami. Sekarang logikanya sederhana, kalau orang miskin 3.000, pas itu anggap saja pasukannya misalnya 3.000. 3.000 nyumbang beras 1 kilo, itu artinya terdapat 3.000 kilo beras. Artinya apa? Orang Islam yang miskin membiayai dirinya sendiri untuk makan. Dan mereka adalah aktor heroik. Tapi kalau misalnya ini orang-orang miskin ini tidak mau urun rembuk, kemudian menjadi beban negara, maka yang harusnya dipakai senjata, dipakai beli sembako. Dulu zaman Nabi meskipun orang itu miskin, itu semuanya bersifat heroik. Sehingga perang Dzatil Usra itu perang paling dikenang Al-Quran. Nah, efek dari ingin memberi adalah tidak tamak. Makanya kalau dalam kitab tasawuf, itu orang kikir itu gak dikritik. Yang dikritik orang tamak. Karena orang menvonis orang lain kikir itu pasti karena berkeinginan mendapat. Kalau tidak berkeinginan mendapat, maka orang lain tidak akan kamu vonis sebagai kikir. Andai kan kita semua ingin memberi sumbangan kepada Indonesia, maka kita tidak akan menvonis pemerintahan kita tidak becus ngurmat kita. Meskipun pemerintah tentu berkewajiban ngurmat orang-orang miskin itu tentu. Tapi andai kan semua orang miskin berpikir ingin menyumbang pemerintah, maka tidak akan menyalahkan pemerintah ketika faktanya nanti suatu saat atau kapan saja, semoga ini tidak terjadi, itu tidak mampu menyumbang. Karena masyarakat kepikirannya memberi, bukan mendapat. Ini solusi-solusi yang diajarkan Rasulullah SAW yang disebut al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Jadi bahwa posisi memberi jauh lebih baik ketimbang posisi menerima. Sehingga ketika Allah mensifati orang baik itu siapa? Allah mensifatinya sederhana. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang kepinginannya itu yang memberi. Itu dulu zaman Nabi, pas perang Khandaq, pas perang Tabuk, pas beberapa perang. Itu orang yang paling miskin pun turun. Sampai orang-orang munafik mencibir, innallaha ta'ala la ghaniyun an shadaqati hadza. Allah tidak butuh sedekah hanya 1 kilo. Tapi coba efeknya dari sedekah 1 kilo itu tadi, misalnya orang miskin yang perang 3.000, itu semuanya memakan uangnya sendiri setidaknya enggak jadi beban negara. Terus mentalnya itu patriotik. Dari mental patriotik itu ketemu Belanda kayak apa, mereka bisa makan apa saja. Mulai Ares Gedang, mulai apa saja, yang penting halal. Karena mentalnya dari awal heroik. Tapi andai kan mereka mentalnya tomak, mungkin sudah mati. Karena, wah nunggu negara ngasih makan, proposal dulu, sudah mati. Tapi orang dulu enggak, karena heroik, inginnya memberi sehingga bisa mendapatkan solusinya sendiri. Ini solusi yang saya tawarkan, sebetulnya ini mudawwan. Artinya mudawwan itu ada di beberapa kitab, lihat di beberapa tafsir, istilah perang Dzatil Usra, perang Tabuk atau perang apa saja itu zaman itu susah sekali. Itu menjadi solusi utama adalah setiap orang ingin bermental patriotik. Nah, kalau sudah orang bermental patriotik itu gampang, ukur apa saja itu gampang. Karena tadi dari 3.000 atau 1.000 atau apa saja pasukan, sampai ada yang urun tadi beras 1 kilo, tapi 1 kilo itu menjadi satu watak, satu karakter bahwa bangsa ini inginnya memberi sama negara. Sehingga negara ini mudah merdeka. Coba kalau semua orang miskin zaman itu bermental ingin mendapat, ribut proposal, nyalahkan ini, nggak didata miskin tersinggung, kan capek. Jadi ini memang zaman akhir ya agak aneh, orang nggak didata miskin itu tersinggung. Kalau besanan nyari yang kaya, tapi kalau ada sumbangan nyari sebagai yang miskin. Jadi kalau tanya solusi khas ulama, kita belajar dari perang Dzatil Usra. Itu orang yang miskin, semuanya urun. Nah barokahnya urun itu kemudian mereka bermental patriotik. Barokahnya patriotik, yang kaya, yang miskin, yang pinter, semuanya berkontribusi untuk menyumbang negara. Akhirnya negara ini bisa merdeka sebelum terbentuk TNI, sebelum terbentuk Polri. Karena tadi keinginan memberi, keinginan patriotik. Sehingga cerita buyut-buyut saya ketika Belanda atau apa Jepang itu